Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya di kanal Maret 27. Tempatnya kita bahas kabar panas tapi dengan kepala dingin teman-teman ya. Nah, kali ini kita bakal bahas sosok yang sudah nggak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo ya. Bukan Roy Suryo, namanya kalau nggak keras kepala dan penuh drama teman-teman. Meski statusnya sudah mendekati detik-detik tersangka ya, dia masih ngotot bilang dirinya nggak bersalah. Bahkan lebih jauh lagi ya, dia menuduh Pak Jokowi, kemudian Polda Metro Jaya sampai UGM dan Lab4 ya, ini telah melakukan kriminalisasi dan manipulasi data. Waduh, Roy Suryo ya. Padahal faktanya jelas banget ya teman-teman. Bareskrim sudah menegaskan ijazah Pak Jokowi asli. Lab4 sudah memastikan keasliannya secara ilmiah. Dan UGM sendiri lewat rektornya ya langsung ya sudah mengonfirmasi bahwa Jokowi benar tercatat sebagai alumni kehutanan. Tapi anehnya semua fakta itu justru diabaikan Roy Suryo dan gerombolannya. Ya. Mereka malah bilang semua ini settingan kekuasaan teman-teman. Padahal ya Pak Jokowi sekarang sudah bukan presiden dan jelas nggak punya kuasa sebesar dulu ya. Nah, di video kali ini kita bakal lihat bagaimana reaksi keras ya, keras kepala ya, si Roy Suryo ini ya, yang tetap merasa suci, menolak jadi tersangka teman-teman, dan seolah lupa ya kalau dulu juga pernah jadi pesakitan di kasus meme Stupa. Kalau memang takut di penjara ya bilang aja takut gitu loh ya. Oke, langsung aja kita simak videonya teman-teman. Kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada satu terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras dan sedang berobat ke luar negeri sesuai dengan surat pemberitahuan. Dan dari pihak keluarga ataupun pengacara terlapor ES ini sudah memberikan atau melampirkan surat keterangan sakit atau rekam medis. Kemudian penyidik juga telah melakukan permintaan keterangan ahli. Itu total ada 25 ahli ya. 19 ahli diantaranya sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian 6 ahli lainnya ini masih dalam proses ya, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan. Itu rekan-rekan update-nya. Jadi prosesnya masih berlangsung. Mohon waktu. Penyidikan itu ada SOP-nya, dilakukan secara hati-hati, pengumpulan fakta-fakta, barang bukti, kemudian dilakukan pendalaman untuk membuat terang peristiwa tersebut guna menentukan siapa yang patut disangka melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek perkaranya ya. Yang menghambat polisi sampai sejauh ini apakah gara-gara ada saksi terlapor yang absen karena sakit dan semacamnya itu yang membuat status hukum tersangka itu belum keluar sampai sekarang, karena kan aduannya udah lama Pak? Sejauh ini tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan ya, prosesnya bertahap ya. Ada lagi? Rekan-rekan? Waduh. Jadi dalam proses penyidikan, penyidik itu berkomunikasi dan berkoordinasi juga dengan kejaksaan. Dari tahap awal, mengirimkan SPDP, mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian berkomunikasi dengan jaksa yang akan nanti menangani proses penuntutan. Dalam rencana tindak lanjut yang
disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI. Ya, ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya ya, dan ini merupakan SOP kerjasama ya dalam proses penyidikan itu. Memang ada komunikasi dengan jaksa, ada proses expose atau gelar perkara ya. Nanti penyidik yang akan mendiskusikan itu dengan pihak kejaksaan. Ya yang jelas tahapan apa yang sudah dilakukan penyidik sampai dengan saat ini, fakta-fakta apa saja yang sudah dipegang oleh penyidik, barang bukti apa saja yang sudah dipegang, alat bukti apa saja, itulah yang dikomunikasikan. Yang jelas, sekali lagi, komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus ini dan memproses sesuai dengan SOP yang berlaku secara proporsional dan profesional. Dalam waktu dekat itu maksudnya minggu depan atau bukan? Ya, nanti kami pastikan ke penyidik ya. Nanti tentunya akan dijadwalkan oleh penyidik. Polisi bentar lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesah-desah. Ini proses sudah pada titik ujungnya, bahwa masuk pada proses penyidikan. Lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara. Dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya misal menghadapi proses hukum itu juga nanti tidak juga akhirnya. Iya, memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah, ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka nanti? Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak ya. Justru mereka ini yang stres ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast hoax, semua itu podcastnya udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax, tuh harusnya tangkepin semua itu. Bikin hoaxin aja dengan gambar-gambar saya, Bang Resmond, Dr. Tifa udah dikasih orange, sudah dikasih besi, bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu silakan tetapkan Polda. Ayo, gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi itu dia yakin ijazah itu pernah ada, ya. Karena begitu dilihat, diteliti betul, palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi? Atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah, Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu, bolak-balik. Itu pun penipu juga, karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita tanya kan aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi mana nggak ada semuanya, bohong gitu semua tuh.
Jokowi Nah, itu kan sudah mulai tukang stres, bohong kan? itu. Nggak Ini, ada itu menyerang. ini kita tanya ke Prof Ibnu dulu aja ya sebentar. Iya. Oke, Bung Roy, kita tanya dulu ke Prof Ibnu. Prof Ibnu, ini kan udah dari Juli, sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana, udah naik ke sidik, tapi ya terkesannya kok mandek nih jalan di tempat. Ini macetnya di mana kalau dari kacamata hukum? Ya, saya kira ini polisi hati-hati sekali. Saya Karena melihatnya apa? seperti itu, hati-hati karena ini menyangkut suatu perkara yang menyangkut publik nasional, yang menyangkut mantan pejabat negara. Nah itulah kehati-hatinya di sini adalah melihat sejauh mana bukti-bukti yang disampaikan. Memang betul. Jadi kalau toh disampaikan tersangka misalkan penyidikan itu kan tindakan serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan tersangka dari bukti yang ada. Ini suatu yang cukup berat bagi polisi. Apakah bukti yang disampaikan itu cukup melakukan? Nah itu. Tapi namanya hukum, Mbak. Hukum itu konsepnya ada lex dura setamen scripta. Hukum itu kejam. Nah, oleh karena itu dalam hal ini saya kira ketimbang umbang-ambing terus segera tadi Mas Roy segera naik. Karena dari naik ini nanti akan juga diperdebatkan tentang keaslian mau tidak mau. Tentang dugaan fitnah tapi juga keaslian suatu ijazah. Ini tidak bisa dipisahkan atas dugaan dan ijazah. Nah, disinilah saya kira nanti penyidik itu akan memproyeksikan, memformulasikan apakah ini bisa terus sampai pada tingkat kejaksaan. Karena suatu bukti itu harus akurat sekali. Gitu Pak, oleh karena itu dengan demikian tadi Pak Sam betul, hati-hati ini, hati-hati karena menyangkut dan sampai detik ini bukti-bukti walaupun polisi punya domain untuk membuktikan secara tingkat penyidikan, bukti-bukti secara forensik di luar juga perlu diperhatikan karena namanya suatu pembuktian tidak hanya persidangan, di luar pun seandainya bukti-bukti itu mempunyai rasionalitas, mempunyai suatu nilai, itu bisa dipertimbangkan nanti di dalam suatu pembuktian, di dalam suatu persidangan. Nah, ini secara objektif begitu. Nah tapi kalau Bung Semar kan ini perlu ada kepastian hukum setelah kasus ini berlangsung cukup lama. Tidak hanya untuk pelapor tapi juga untuk terlapor. Desakan Anda untuk polisi apa? Tapi ditahan dulu, kita akan sambung lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya mau lanjutin lagi pertanyaan tadi ke Bung Semar. Bung Semar, kepastian hukum seperti apa yang diinginkan oleh kubu dari Pak Jokowi agar tadi kepastian hukum itu tidak hanya untuk pelapor tapi juga sama-sama untuk pelapor? Dan hukum itu tidak hanya untuk pelapor tapi juga sama-sama untuk pelapor. Aduh, saya ada masalah di audio nih kayaknya. Sebentar ya. Oke. Bung Semar udah dengar suara Cindy sekarang? Oke, kalau gitu kita ke Bung Roy dulu deh. Bung Roy, kalau dari Anda kan ini kepastian hukum ini jadi sesuatu yang krusial. Anda merasa desakan Anda untuk polisi untuk segera dapat kepastian hukum juga gimana? Segera saja kalau memang Polda Metro itu firm, Polda Metro itu yakin, tetapkan kepastian hukum. Kasihan tuh para pelapor yang udah mulai kelojotan. Di mana-mana. Sabar Mas Roy, sabar Mas. Terakhir itu bikin ini penetapan, bikin cerita-cerita halu. Dikit lagi Mas. Ada saya udah pakai rompi oranye, ada saya udah digambarkan dalam ada saya digambarkan pakai rompi merah lagi, salah lagi rompinya ya. Dan kemudian tuh bikin aja daripada bikin dosa, tetapin aja. Kalau emang nggak yakin Polda, ya udah SP3 aja selesai ya kan, daripada bikin sesuatu yang tidak pasti. Roy Suryo ngarep SP3, aduh kasihan. Palsu. 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, bohong, nggak pernah ada. Sebentar lagi anaknya juga akan terbukti palsu, langsung dilaporkan dari Sydney, Australia nanti. Nah ya, itu, jadi artinya udah jelas ini palsu semua. Oke. Kami sudah tangkap. Kalau gitu, Bung Semar gimana nanggepinnya? Tadi Anda sempat singgung-singgung itu gimana? Iya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya ngelihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryonya kan gitu ya. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid, sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan.
Jika itu tidak ditemukan, pasti tidak masuk proses penyidikan. Tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja, karena memang ini sudah dia bayangkan betul. Jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka, bukan main-main ini. Dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi. Jangan diprotes juga kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi. Dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya, karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar. Sebentar, tapi saya mau ke Prof. Ibnu juga, Prof. Ibnu. Tapi soal ijazah ini kan ya Pak Jokowi masih belum mau menunjukkan itu ke Bung Roy Suryo CS. Kemudian juga ketika di PN juga tidak mau menunjukkan itu. Nah, ketika tidak mau menunjukkan itu kan akhirnya juga berakhir deadlock, akhirnya sering misalnya di PN Solo juga. Kalau kayak gini Anda melihatnya ini memang murni hukum, memang hati-hati atau jangan banyak politisnya juga? Ya, hati-hati Mbak, karena ini kan menyangkut perkara 30 tahun yang lalu ijazahnya gitu loh. Jadi saksi-saksi pun saksi-saksi ketika 30 tahun yang lalu. Baru memang sekarang ini untuk mengupdate sekarang itu dengan kajian-kajian forensik yang kemarin sudah dilakukan oleh Puslatpor, kemudian teman-temannya Mas Roy dan sebagainya. Cuman keabsahannya ini nanti ada penang negara. Negara itu yang mana yang dipakai kan itu loh. Itu yang sekarang dalam tingkat penyidikan. Nanti seandainya itu sampai pada tingkatan persidangan peradilan, baru 2 kesaksian forensik sebagai pendukung keabsahan itu dihadirkan, baik dari teman-teman Mas Roy maupun lapor diajukan, karena itu sebagai bentuk eksaminasi dari bukti forensik yang diajukan. Bukti forensik itu bahwa forensik adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Nah, disitulah yang nanti kalau toh ini sampai masuk, ada 2 pihak yang membuktikan. Yang dipakai yang mana? Hakimlah yang akan menentukan. Kalau ijazah dari Pak Jokowinya sendiri harus ditunjukkan juga nggak sama Pak Jokowi? Pasti harus, karena itu sebagai perkara. Ya nanti di peradilan kok nggak pernah ada. Suatu perkara akan dilihat. Nggak berani Kan juga bahas narasi sesat tuh. Oke, Bung Roy Suryo yakin akan ditunjukkan nanti di pengadilan? Ya pasti ditunjukkan itu, Mbak. Itu proses peradilan namanya. Pasti berkali-kali. Kalau Roy Suryo penting untuk ditunjukkan. Udah ada pengadilan di Solo beberapa kali, dia nggak berani ngajak dia. Jadi Jokowi ini pembohong, Mbak. Nggak akan ditunjukkan. Oke. Kalau gitu saya minta tanggapannya Bung Semar. Kalau dari Bung Semar gimana? Ya pasti itu akan ditunjukkan dalam proses peradilan. Itu yang tadi saya tegaskan juga, bahwa dalam proses hukumnya kan juga sudah ditunjukkan juga kepada pihak Polda Metro Jaya. Kalau kepada jangan juga akhirnya marah gitu loh. Jangan juga akhirnya maksa-maksa minta ditunjukkan ke Roy Suryo. Itu kan bukan juga pada kewenangannya. Roy Suryo minta ijazahnya Pak Jokowi kan gitu loh. Kalau dalam proses peradilan tentu itu akan dipenuhi oleh Pak Jokowi, dan saya meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan segera menjadi tersangka itu. Oke, nanti kita lihat aja di gelar perkara akan seperti apa tindakan polisi. Bung Semar, Bung Roy Suryo, Prof. Ibnu, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Jokowi tukang bohong atau tidak? Oke. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Jadi begini teman-teman ya, dari semua fakta yang sudah muncul ya, jelas banget siapa sebenarnya yang memutarbalikkan logika. Ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi 3 lembaga resmi. Bareskrim, ya, Bareskrim Polri, ya, Laboratorium Forensik, dan UGM langsung. Semuanya menyatakan asli dan sah secara hukum. Tapi entah kenapa ya, Roy Suryo dan kelompoknya masih saja menolak kebenaran itu. Mereka terus mencari panggung dengan menuduh pihak lain melakukan manipulasi. Padahal bukti yang mereka punya nihil, cuma opini dan asumsi belaka. Sementara publik sudah semakin cerdas. Orang bisa membedakan mana kritik berbasis data dan mana drama demi sensasi. Dan kalau kita lihat dari arah kasusnya ya, kelihatannya Roy Suryo bakal sulit menghindar dari status hukumnya kali ini. Karena kalau semua lembaga negara sudah bicara satu suara, tapi dia masih menolak kebenaran, ya tinggal tunggu waktu saja kapan karma digital dan hukuman nyata bekerja, teman-teman.
Nah, jadi begitu kira-kira perkembangan terbaru soal drama ijazah palsu yang ternyata malah berbalik ke pihak penuduh sendiri ya. Dunia memang lucu ya teman-teman, yang merasa paling benar malah akhirnya terjebak oleh ucapannya sendiri. Kita tunggu saja langkah selanjutnya dari pihak kepolisian dan Roy Suryo bakal benar-benar berani menghadapi proses hukum atau justru cari alasan lagi untuk main drama di media sosial. Buat kalian teman-teman yang pengen terus ngikutin update panas seperti ini ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Maret 27 biar nggak ketinggalan setiap kali ada fakta baru yang makin membuka mata. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tetap santai, tetap cerdas, dan jangan mau dibodohi oleh narasi yang ngawur.